Tuhan tidak pernah jahat dalam hidupmu. Itu buat dia tenang. Pelajaran apa yang kita bisa temukan kalau Tuhan mau memberikan suatu tuntunan luar biasa ke depan dalam hidupmu? Sesuatu yang belum pernah kau alami. Tidak ada dalam histori sejarahmu. Apalagi sesuatu yang tidak terduga. Karena Tuhan berhak menuntun kita kemana saja. Untuk melakukan apapun sesuai firman Allah. Dan jikalau hidupmu dituntun oleh Allah, jangan suruh Tuhan cocokkan dirinya dengan pemikiran Anda. Kita yang harus naik dan belajar untuk menangkap isi hatinya. Bahkan ketika kita belum mengerti, kita belajar untuk taat dulu di depan. Segala pujian hormat sorak-sorai kami kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih Juru Selamat. Bersamamu kami berani mengarungi kehidupan. Bahkan dalam perkara-perkara yang belum kami ketahui, kami percaya kepada Tuhan. Dan kami percayakan hidup ini hanya kepada satu tangan, itu tangan berlubang paku, tangan Yesus. In your hands, Lord, we surrender our lives, our family, hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan segala sesuatu yang kami hargai. Terima kasih Yesus, Engkau ada di sini. Di hari Natal ini kami merenungkan kesetiaan-Mu. Thank you ya Tuhan. Engkau tidak pernah sekalipun kurang setia, tidak setia kepada umat-Mu sepanjang tahun ini. Malah kami yang berkali-kali kurang setia. Ampuni kami. Dan kami yakin melangkah ke depan karena kesetiaan Tuhan akan menggendong kami di tahun 2026. Kami tidak perlu ragu, Allah kami tidak pernah berubah. Yesus tetap sama dahulu, sekarang, sampai seterusnya. For that, thank you. Makasih untuk itu. Sampaikan sabdamu. Celikan mata hati jemaat-Mu, pakai hamba-Mu, ya Tuhan Yesus. Dan juga sembunyikan di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, glory to God. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Sepanjang hari kita merenungkan kesetiaan Tuhan, karena ini akhir tahun, mau masuk tahun depan. He's been faithful. Setuju nggak sama saya kalau karena kesetiaan Tuhan kita ada hari ini? Kita ada di sini itu bukan karena kita setia. Ayo jujur sama saya, termasuk saya. Karena Tuhan yang memperjuangkan. Kita ini lucky, kita ini beruntung punya Tuhan Yesus, bukan sebaliknya. Tuhan Yesus itu punya kita dapat masalah. Tapi kita punya Yesus itu, dia selesaikan masalah kita. Kebaktian sekarang ini salam Maria. Maria mendapat salam Tuhan lewat malaikat. Kesetiaan Tuhan dalam perkara tak terduga. Saya yakin sekalipun Tuhan bisa memberi nubuatan, memberi kita rema, kita tidak pernah tahu masa depan kita. Sama Yesus saya berani jalan ke depan sekalipun saya tidak tahu. Saya berani mengarungi suatu keadaan yang saya belum pahami. Because what I have between I and Him, between Him and me, antara Tuhan dengan saya adalah trust, T-R-U-S-T. Trust itu bukan hanya percaya secara doktrin atau teori. Trust itu berani mempercayakan diri. I trust Him. I trust Him with everything. Saya mempercayakan segala sesuatu kepada Dia. Kenapa ada orang tanya sama saya, kenapa Pastor Philip, you itu percaya Yesus demikian rupa? Saya bilang karena Tuhan itu paling bisa dipercayai soalnya. Sungguhan. Tuhan itu paling mudah untuk dipercayai. Manusia itu masih bisa luar dalam gak sama. Apalagi manusia yang sama luar dalamnya pun kadang-kadang pelin-pelan dengan dirinya dan dengan keputusannya. Your God is the most believable. I cannot trust others like I trust Him. I cannot even trust myself. Saya tidak bisa percaya pada diri saya sendiri. Saya hanya percaya pada Tuhan Yesus. Nah, saya akan ajak Anda melihat sebuah cerita di mana Maria mendapatkan kejutan hidupnya. Kejutan ini unpleasant, bukan sesuatu yang menyenangkan. Tiba-tiba malaikat berkata, lu akan hamil. Dia kaget setengah mati. Mari kita baca dulu ceritanya. Kita lihat salam Maria ini ditemukan di Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 38. Saya akan bacakan lalu berhenti di mana saya jelaskan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Katakan Nazaret. Tuhan itu gak pernah pakai sesuatu yang fancy. Tuhan itu selalu pakai sesuatu yang ordinary, dia selalu pakai sesuatu yang biasa. Nazaret itu kota gak ada bahkan di peta zaman dulu. Sekarang terkenal dia, karena Yesus disebut orang Nazaret. Nazaret itu kampung nelayan, miskin.
Tidak ada sesuatu yang perlu dibanggakan. Sampai sekarang saya tahu selera Tuhan. Kalau Tuhan mau melakukan sesuatu yang luar biasa, dia selalu pilih orang biasa. Karena Tuhan tidak akan bagi kemuliaan, supaya orang tahu itu Tuhan. Ini jangan minder ya, minder itu dosa. Kalau kita belum kenal Tuhan, lain cerita. Kalau kita sudah kenal Tuhan, wataknya dia, masih minder, itu keterlaluan. Justru kalau kita nggak ada sesuatu apa-apa yang kita bisa banggakan, justru hiduplah untuk Tuhan. Tuhan akan nyatakan nanti. Tuhan tuh memilih yang biasa. Tuhan memilih yang bodoh di dunia untuk mempermalukan mereka yang merasa dirinya berhikmat. Nazaret di Galilea, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Masuklah dua lakonnya, Yusuf dan Maria. Dikatakan di sini mereka sudah bertunangan sebelum Gabriel datang menampakkan diri kepada Maria. Mereka sudah bertunangan. Sedikit info saya tambahi, tunangan di zaman dulu itu enggak seperti hari ini ada pestanya. Misalnya orang Tionghoa namanya Ting Ching. Ya kan? Enggak gituan. Terus kirim-kirim makanan. Atau budaya Jawa, budaya apa. Selalu pasti ada satu tradisi. Orang Yahudi itu simple. Tunangan itu papa sama papa ketemu shake hand. Anak lu suka sama anak gua. Oke kita restui ya. Itu ya sudah binding. Makanya zaman sekarang itu orang pacaran itu masih umur 9, umur 10. Aku punya pacar. Come on lah. Itu pacaran loh. Tunangan. Itu dijodohkan. Banyak orang zaman dulu itu dijodohin. Gak karena cinta. Pernah dengar cerita nenek-nenek kita? Oh, grandma dulu jadi sama grandpa itu dijodohkan papa sama papa. Gak cinta. Langgeng sampai Tuhan datang. Zaman sekarang, I love you, cinta setengah mati. Apa namanya itu, bucin. Bucin apa? Budak cinta. Kenapa yang jawab anak saya? Budak cinta. Kamu bucinnya siapa? Belum ada. Saya altar call siapa yang mau sama Jeremy. Just kidding. Zaman sekarang orang bucin. Apa kabar kamu? Video call itu bisa terus nyala. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Video call terus. Tak beritahu ya, kalau gak sungguh-sungguh dalam Tuhan ya, 3 tahun pernikahan cerai lo. Bucin-bucin zaman sekarang itu gak jaminan. Zaman dulu itu tunangan itu, papa sama papa. Tea time. Anak lu cocok sama anak gua. Dan mereka menghormati keputusan ortu. Zaman sekarang mana ada yang kayak gituan, pastor? Alkitab. Kita jangan pakai cara gitu ya. Bayi sama bayi. Anak lu laki ya? Oh anak saya juga laki. Berapa bulan? Oke, shake hand. Jangan gitu. Jangan kau merusak masa depan anakmu. Tapi saya tunjukkan the sanctity of relationship zaman itu. Begitu kudus sucinya hubungan. Zaman sekarang orang pacaran tuh gampang jadi, gampang putus. Terus gampang jatuh dalam dosa seks. Ini enggak ada seks-seksan. Tapi padahal ya tidak ada sesuatu yang seksual. Tetapi kalau mereka putus hubungan, sudah dianggap di taraf papa dengan papa salaman itu sudah dianggap itu surat cerai. Makanya zaman dulu tidak seperti zaman Edan. Tidak seberapa yang namanya perceraian. Saya waktu baca ini ya, ini selepas kok saya perlu tekankan ini. Justru anggur firman ini akan semakin manis yang terakhir. Saya tambahkan beberapa insight atau beberapa terang. Bahwa hari ini ya Tuhan, kita belum bicara tentang perkara tak terduga ya. Tapi ada perkara-perkara yang lumrah, perkara-perkara yang kasat mata. Respect sebelum Tuhan membawa Anda ke perkara-perkara yang tidak kau tahu. Belajar tanggung jawab dengan pengetahuanmu. Belajar untuk menghargai agreement di antara manusia sebelum kita membuat perjanjian dengan Allah. Belajar setia pada your vow, kepada sumpahmu. Meskipun jangan bersumpah demi apa. Kalau ada berjanji kepada seseorang, tepati. Apalagi janji di hadapan Tuhan. Misalnya pernikahan. Misalnya pelaminan. Misalnya janji nikah. Atau misalnya
Janji kongsian di antara kita, kamu sekian persen, aku sekian persen, jangan curang. Tuhan benci neraca ganda. Sebelum saya masuk ke perkara tak terduga, setialah dalam perkara yang terduga. Your God is faithful, so should you be faithful. Allahmu itu Allah yang setia, jadi kau harus setia. Aku harus setia. Saya belajar untuk tepat kata. Saya belajar untuk tanggung jawab dengan apa yang aku tahu. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Ya, ini bertunangan salaman aja sudah dianggap holy matrimony. Jadi pernikahan zaman dulu itu dianggap holy matrimony. Pestanya itu nyusul. Tidak ada hubungan seks sebelum pesta. Padahal ini kalau putus sudah dianggap cerai. Bayangin orang-orang zaman umat pilihan Allah itu berpikirnya itu advance. Tapi bangsa Israel akhirnya banyak melanggar kesucian. Makanya akhirnya terjadinya begitu, hukuman Tuhan demi hukuman turun dalam kehidupan mereka. Let's study about God's faithfulness. Mari kita berkaca. Waktu kita belajar gini, kita jadi mengerti that if you serve a faithful God, kalau Anda melayani Allah yang setia, like father, like son, tidak mungkin Anda jadi orang yang tidak loyal. Orang yang dekat sama Tuhan pasti menjadi seorang yang bisa dipegang kata-katanya. Mau tahu seseorang itu dekat sama Yesus bukan karena karismanya, tapi karena karakternya. Makanya itu kalau karakter kita buruk, karakter baik pun harus hati-hati. Karena orang bisa berubah. Tahun yang ke depan ini, dekatlah sama Tuhan. Kalau kita gak dekat Tuhan, kita itu cara gak bisa berbuah pada dirinya. Kita hanya bisa berbuah pada poros atau pada pokok anggurnya. Saya hari ini baik, tahun depan saya bisa murtad kalau saya tidak mendekat. Tapi saya hari ini bisa jahat, tapi kalau saya dekat sama Tuhan, tahun depan ini akan saya lihat buah-buah tobat. Saya dorong Anda ya, untuk mengerti Allah itu setia, bercerminlah. Lanjut, karena bukan itu yang saya mau jelaskan. Ayat 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Malaikat itu masuk ke rumah Maria. Malaikat ini kita tahu adalah Gabriel, tukang posnya Tuhan. Dia selalu mengirimkan berita langsung dari majikannya, khususnya dalam kasus-kasus khusus kepada orang-orang khusus, untuk tugas-tugas khusus. Malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, hal pertama yang dia ucapkan adalah salam. Kata salam, hai Maria. Ya, salam di sini artinya shalom. Katakan shalom. Arti shalom itu tahu nggak apa? Jadi kalau kita ucapkan shalom satu sama lain, shalom, shalom, baik itu WA ataupun kita lagi telepon sama seseorang atau ketemu muka dengan muka, tahukah Anda kata shalom itu apa? Shalom itu artinya nothing missing, nothing broken. Itu selalu jadi prinsip hidup saya. Ikut Tuhan itu shalom, bukan berarti tanpa masalah. Tapi orang kalau ikut Tuhan itu pada ujung harinya tidak ada yang hilang, tidak ada yang patah dalam rencana Allah atas hidupnya. Shalom itu artinya nothing missing, tidak ada yang hilang. Artinya nothing broken, tidak ada yang patah. Kalau sekarang ada sesuatu yang putus dalam hidup saya, ada sesuatu yang patah maksudnya. Karena Tuhan, maka itu bisa dikembalikan. Kalau ada sesuatu yang hilang, itu akan ditemukan. Malaikat berkata, shalom, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Sangat tepat, malaikat itu berhikmat. Karena pasti jangankan berita yang mau disampaikan, ketemu malaikat aja sudah syok berat. Bagi seorang Maria yang benar-benar culun itu, yang polos, zaman itu orang menikah muda. Jadi Maria ini pasti masih usia remaja. Dan dia tidak tahu apa-apa. Ketika tiba-tiba lihat malaikat, kan syok berat. Tapi malaikat itu langsung calm her down. Before even she was panicking. Bahkan sebelum Maria itu panik, malaikat itu sudah ademin. Malaikat berkata, shalom, peace, I promise, aku janji sebagai postman atau tukang posnya Allah. Aku janji, sebelum aku lanjut beritahukan sesuatu yang akan menjadi kejutan dalam hidupmu, pandanglah karakternya. Tuhan itu tidak pernah mengambil sesuatu dari hidupmu. Nothing shall go missing.
Tuhan itu tidak pernah menghancurkan hidup seseorang. Nothing will be broken. Shalom. Saya akan lakukan apa yang biasanya Pak Sam lakukan. Siapa yang menerima shalom ini silakan angkat tangan. Nah, Maria juga mengalami yang sama. Gabriel berkata, shalom. Apa yang segera terjadi atasmu, yang akan segera aku beritahu. Tidak ada sesuatu yang Allah akan hancurkan dalam dirimu. Tidak ada sesuatu yang akan tercuri. Dan Tuhan tidak akan berhutang budi. Have peace, dear daughter. Hai anak perempuan, hai anak muda. Tenanglah. Tuhan tidak punya rancangan celaka. Sebab apa yang disampaikan ke Maria itu bisa saja dieja celaka. Kok bisa? Perawan hamil itu disaster. Mana orang tahu itu mujizat atau enggak? Yang pasti pertama-tama resiko paling besar adalah Maria kehilangan cinta hidupnya. Yusuf masa mau ngerti? Langsung di depan ini kelihatan yang namanya pegatan. Langsung di depan matanya ada kehancuran rumah tangga bahkan belum dimulai. Baru shake hand papa dan papa. Belum lagi ada hukum Musa kalau orang tertangkap berzina. Mana orang mau tahu, oh aku hamil sendiri. Gak ada cerita itu dari Adam dan Hawa. Para nabi Elia gak pernah ada, orang mati bangkit ada. Tapi perawan Maria itu hanya satu-satunya, tidak akan ada lagi. Jadi jangan percaya jikalau anak perempuanmu datang dan berkata, aku hamil sendiri mah. Tolong bawa ke FLC. Kita konselingi dan kita interogasi. Ini terjadi cuma sekali sepanjang sejarah. No one beside Jesus. Maria terjadi begitu karena Yesus Kristus. Dan itu dia langsung lihat di depan. Hukuman mati tidak bisa dielakkan. Eksekusi dengan dirajam oleh masyarakat. Itu hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah hukum rakyat juga. Itu kan dirajam sama-sama. Matilah Maria. Makanya itu malaikat ini tahu. Tuhan dia tahu bahwa Maria kalau belum bisa memahami ini, karena ini perkara yang tidak terduga, belum lagi perkara ini tidak mungkin bisa dengan mudah dicerna, dia pasti Tuhan itu, malaikat itu tahu bahwa Tuhan maha tahu, Tuhan itu maha bijaksana, jadi dia tidak mempertanyakan bosnya, beritahu saja. Tidak ada peringatan, tidak ada apa-apa, cuman pemberitahuan. Mungkin di dalam hati sang malaikat berkata, kalau majikanku pilih orang ini, pasti majikanku benar, pasti orang ini nanti bisa memprosesnya dengan betul. Tapi sebelum dia panik atau apa, karena kita harus hindarkan ekses-eksesnya, jangan sampai tiba-tiba dia pucat, lalu meninggal dunia. Jangan sampai dia salah paham sama Tuhan, jadi dia langsung pertama-tama berkata, Shalom, shalom. Don't worry, woman. God is never evil. He can never be evil. Tuhan tidak pernah jahat dalam hidupmu. Itu buat dia tenang. Pelajaran apa yang kita bisa temukan kalau Tuhan mau memberikan suatu tuntunan luar biasa ke depan dalam hidupmu? Sesuatu yang belum pernah kau alami. Tidak ada dalam histori sejarahmu. Apalagi sesuatu yang tidak terduga. Karena Tuhan berhak menuntun kita kemana saja. Untuk melakukan apapun sesuai firman Allah. Dan jikalau hidupmu dituntun oleh Allah, jangan suruh Tuhan cocokkan dirinya dengan pemikiran Anda. Kita yang harus naik dan belajar untuk menangkap isi hatinya. Bahkan ketika kita belum mengerti, kita belajar untuk taat dulu di depan. Tuhan tidak pernah suruh kita melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, bolak-balik dia akan suruh kita lakukan. Tetapi Tuhan tidak akan pernah suruh kita melakukan sesuatu yang salah. Dan hari itu, si malaikat ini memberi saran. Dengan salam Maria itu, dia berkata, sebelum kamu, hai anak muda, memahami rencananya, kamu kenali dulu pribadinya. Orang yang kenal pribadinya, akan lebih mudah untuk mencerna rencananya. Kalau Tuhan ngomong sesuatu dalam hidup saya belum mengerti. Misalnya Tuhan suruh saya giving, memberi. Atau Tuhan suruh saya injili. Atau Tuhan suruh saya melakukan sesuatu, berdoa. Pokoknya kamu berdoa. Tanpa saya memahami sesuatu. Karena saya tahu pribadinya. Saya tidak akan mempertanyakan. Mungkin saya sendiri masih bengong.
Bagaimana make sense, bagaimana saya bisa memproses ini in my head, di dalam kepala saya. Saya tidak akan meragukan instruksinya. Asal itu tidak melanggar firman Allah. Sebab kalau seseorang itu kenal dulu karakternya, sekalipun dia belum mengerti rencananya, tidak akan masalah untuk dia melangkah dengan iman dan percaya di depan. Taat dulu itu biasanya adalah bagi orang-orang terlatih. Orang-orang yang sudah kenal pribadi, sebelum tahu apa. So you see di dalam kerajaan Allah itu not what you know that matters the most. Bukan apa yang kau tahu itu yang paling penting. Makanya itu orang-orang Farisi, ahli Taurat, itu kan yang mereka banggakan. Lu tahu enggak? Kamu tahu enggak aku tuh tahu apa? Dan mereka mulai show off. Mereka mulai flexing pengetahuan firman. You know, in life, to succeed in life, untuk berhasil dalam kehidupan dan kehidupan Kristen kita. Yang paling penting bukan apa yang kau tahu. Not what you know, but whom you know. Bukan apa yang kau tahu, tapi siapa yang kau kenal. Kalau kita kenal Tuhan, kita akan semakin jarang meragukan. Makin kenal, kita akan makin jarang meragukan. Karena kita tahu pribadinya itu sempurna, moralnya sempurna. Dan Allah kita itu bisa dipercayai. Dia tidak akan pernah punya maksud buruk. Sebenarnya, orang yang masih bisa kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan, itu orang itu bukan salah. Tapi orang itu kanak-kanak rohani. Orang itu belum mengerti. Sebab ketika kita semakin dewasa, kita semakin bisa melihat kebaikan Tuhan. Sekalipun tidak semua yang baik yang terjadi di hidup kita tidak pernah sekalipun mempertanyakan seperti Ayub. Tuhan memberi, Tuhan mengambil terpujilah nama tahun. Dia tidak bisa disappointed, dia tidak bisa kecewa. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan sebagaimana adanya. Karena dia sungguh-sungguh kenal dari hati, yang lainnya hanya teori. Coba lihat baca buku Ayub itu, pusing kepala. Bukan pusingnya mudah, susah dimengerti. Kalau Anda baca nasihat palsu teman-temannya yang sok rohani, itu semua hanyalah a bunch of theory. Ayub knew his God. Jangan jadi orang Kristen yang cuma tahu teorinya. Know your God. Itu asetmu terbesar. Itu asetmu termahal di dalam hidup ini. Knowing God. Semakin aku mengenalmu, semakin ku cintamu, semakin ku taat padamu, semakin ku cintamu. Oh Yesus, ku mengasihimu. Mungkin gak tahu lagu ini. Saya juga gak tahu dari mana tahu lagu itu. Waktu saya kecil pernah dengar itu dulu di sekolah minggu atau di mana, atau dalam sebuah, gak tahu. Saya dulu kan di gereja-gereja tradisional, jadi lagunya yang begituan. Tapi lagu itu sampai sekarang mengiang-ngiang meskipun saya waktu itu belum percaya Tuhan. Semakin aku mengenalmu, semakin ku cintamu. Pitoy pasti gak tahu. Dia selidiki semua lagu-lagu lama saya, tapi saya rasa ini luput dari kamu. Nah, saya memang gak pernah nyanyikan. Tapi kata-kata itu dahsyat. Semakin ku taat padamu, semakin ku cintamu. Oh Yesus, kok tahu? Ajaib kamu. Ku mengasihimu. Oh Yesus, ku mengasihimu, oh Tuhanku. Nggak enak-enak banget sih lagu itu. Tapi terngiang karena kata-kata dan kalimatnya. The more you know God, the more beautiful He becomes, the more peaceful your life is. The one person I cannot know enough. Satu pribadi yang saya nggak bisa cukup kenal. Sekalipun saya kejar. Makanya itu kalau saya lihat orang-orang sekeliling saya malas kejar Tuhan itu. Saya berkata, mengapa? What's so hard? Saya tidak bisa kenal dia cukup, jadi saya minta bantuan Anda. Ayo kita kenal dia bersama. Dengan begitu pengenalanku lebih sempurna. Saya ingin mengenal Tuhan. Nanti sampai hari terakhir sebelum saya mati. Saya tak pasti belum cukup mengenal dia. It takes heaven and eternity for me to know Him better. Dibutuhkan kekekalan untuk saya bisa mengenal secuil saja. Oh, what life. What a life nanti di sorga suatu hari. Kita bisa mengenal dia setiap hari muka dengan muka. Bapak, Ibu, Saudara, perkara tidak terduga, no problemo, tidak ada masalah. If you know His character first, you are always ready. Anda selalu siap dibawa masuk ke area yang tidak menentu. Ketidakpastian bukan lagi momok dalam hidupmu. Ketidaktentuan bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Tapi menjadi petualangan dengan seorang pribadi yang sudah kau kenal. Tidak ada misteri, tidak ada pertukar. Bayangan, solong selama dia gandeng tangan saya.
Mau bawa kemana juga. Ayo, I'm ready, aku siap. Kalau Anda punya iman kayak gini, setiap tahun mau show-nya apa, kayak bintangnya apa, setiap bulan kayak mau Sagittarius, kayak mau Venus, kayak mau Libra, kayak gue gak peduli. As long as Jesus is my God, you can take me down any road. Any road, even country road, take me home, gak ada hubungannya. Amin Bapak Ibu. Malaikat ini banyak pelajaran berharga kalau Anda baca sekilas ini hanya cerita. Enggak, dia berkata salam. Know his character. My boss greets you. Salam Maria, majikanku menyapamu. Aku sampaikan pesannya. Engkau yang dikaruniai. Pertama ya, dia kata engkau yang dikaruniai. Katakan engkau yang dikaruniai. Di sini malaikat berkata, God is about to give you something. Tuhan akan memberimu sesuatu. Lalu dilanjutkan, Tuhan menyertai engkau. Jadi sebenarnya ada dua bagian. Salam dulu, pandang pribadinya. Sebelum kau pahami rencananya, kau akan paham pelan-pelan. Sampai nanti anak itu besar pun, bocah besar itu, kau akan memahami. Nanti suatu hari ketika Maria lihat Yesus disalib, itu menusuk pedang di hati. Dia pelan-pelan mengerti. Maria itu masih mencerna sampai Yesus mati, bangkit sampai itu. Dia baru memahami His Lord and Savior. Dia Tuhanku. Yesus juga adalah Tuhannya Maria, sadarkah Anda? Meskipun Maria adalah ibunya. Hubungan seperti ini eksis juga di dalam hubungan kita, jauh dibandingkan dengan sesungguhnya dengan Tuhan. Ya. Mungkin di sini ada seorang CGL, anggota keluarganya termasuk papanya adalah anggota jemaat, CGL, CG-nya. Di rumah papa, tapi di dalam pelayanan adalah anggotanya. Saya beritahu, Maria memang yang melahirkan. Tuhan Yesus tetap adalah Tuhan dan Allahnya. Yang menciptakan bumi langit, Yohanes pasal pertama. Pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Semua dijadikan oleh firman itu, termasuk Yusuf dan Maria. Jesus is God. Anak yang dicubit-cubit oleh Simeon dan Hana di bait suci ketika Yesus diserahkan pada usia 12 hari. Pada usia berapa hari? Dicubit-cubit. Mereka tidak sadar mereka sedang mencubit-cubit pipinya pencipta alam semesta. He may be a baby that day. Dia adalah God Almighty. Namanya disebut Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Saya ingin Anda melihat dulu dinamikanya hubungan ini. Nah, waktu dia mendapatkan salam dari malaikat, malaikat berkata, engkau yang dikaruniai. Tuhan akan memberimu sesuatu. Lalu Tuhan menyertai engkau. Tuhan akan memberimu sesuatu dan Dia akan menyertaimu dalam sesuatu itu. Jadi malaikat ini penuh dengan assurance, penuh dengan dia memberikan rasa aman yang bertubi-tubi berlapis-lapis. Hai Mary, engkau dikaruniai. God is about to give you something that you do not know. Dan sesuatu yang kamu tidak pernah alami, sesuatu yang tidak kamu duga. Tuhan akan memberimu itu. Tapi don't worry, jangan takut. Allah akan menyertaimu dalam perkara itu. Tuhan akan menuntunmu ke sesuatu yang baru, tapi Tuhan akan sertai kamu dalam perkara itu. Saya bisa melihat sifat Allah. He's very responsible, dia sangat tanggung jawab atas kita, dan dia sangat memahami ketakutan kita. Tuhan itu tidak pernah menghakimi kita langsung mentah-mentah. Tuhan itu selalu memberi kita rasa aman. Ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Dari sini saya tahu di ayat 29 bahwa Maria adalah seorang yang humble. Yusuf juga, tadi di kebaktian sebelumnya saya banyak jelaskan Yusuf, sekarang Maria. Maria ini orangnya humble, bukannya entitled, bukannya dia merasa berhak ya. Ya sepatutnya lah aku diberkati. Dia tanya, apakah arti salam itu? Karena salamnya malaikat ini benar-benar sifatnya sebuah komplimen dan pujian. Dan orang bisa gede kepala, kalau yang memuji dia orang biasa, nah itu biasa. Tapi kalau yang memuji dia itu malaikat Allah, pujian itu dari sorga. Maria harusnya congratulate herself, oh selamat ya. Atau dia merasa bangga, tidak, dia malah bertanya. Pertanyaannya bukan mempertanyakan Allah atau keraguan, bukan sebuah keraguan. Pertanyaannya sesuatu yang sangat mendarat, dia bertanya pada dirinya, kira-kira apa ya maksud Allah, kenapa aku dipuji kayak gitu?
engkau yang dikaruniai. Kata karunia itu, you who are blessed by the Almighty. Wow, jangan pernah anggap pujian apapun yang kau terima itu sebagai piala. Maria pun merasa, ada apa ya? Lalu lihat ayat 30, kata malaikat itu kepadanya. Malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Diulangi lagi kali ini, you are going to receive a new grace. Kamu akan menerima kasih karunia yang baru. Tapi kasih karunia yang dari Allah datangnya tidak mungkin bisa kau pahami dalam waktu sebentar. Tapi percaya dulu di hati, bahwa this is God's grace. Ini kasih karunia Allah dalam kehidupanmu. Maria pasti deg-degan. Kalau saya jadi Maria, pasti saya berkata, waduh, ini pasti suatu perkara yang besar. Dan ini pasti beyond my league. Ini pasti melampaui semua liga saya, semua pengalaman saya. Ini pasti sesuatu yang di luar kendali saya. Ada apa ya? Kan paling menakutkan kalau ada orang datang kepada Anda dan berkata, misalnya istri Anda berkata, mau tahu bad news dulu, kabar baik atau kabar buruk. Nggak enak loh orang digitukan. Kalau saya digituin, saya selalu tanya dulu, kabar buruk dulu. Kabar buruk dulu. Ini Maria pasti deg-degan, pasti dia nervous sekali. Kira-kira maksud Allah apa ya? Dia tidak terbuai dengan pujiannya. Dia pikirkan dalam hatinya, apa peranku di dalamnya. Saya lihat dari sini, ini wanita yang sangat-sangat berkarakter. Mary. Tidak heran Tuhan pilih perempuan ini untuk menghadirkan Yesus lewat kandungannya. Ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung. Dia berkata, oh, mati aku. Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia bingung. Aduh, namanya kok Yesus? Karena zaman dulu nama-nama itu harus ada nama papanya. Jadi kalau ada Yusuf di situ pasti nanti ada Yusufnya atau paling tidak engkongnya itu pasti turun. Jadi nama orang-orang dulu itu tidak kreatif. Nama sekarang kan kreatif banget. Demetrius. Demetrius Xavier Sujarwo. Zaman dulu itu nama simpel. Atas sana ada Yakub, maka di bawah nanti di keturunan berapa masih ada Yakubnya lagi. Dia berkata, Yesus, pikirannya pasti berkecamuk. Kalau berarti Tuhan pasti sebentar lagi suruh akak putus sama tunangan saya. Karena Yusuf ini atas-atas tidak ada yang namanya Yesus. Nggak ada. Tapi dia diam. Kalau Anda tidak ngerti, diam dulu. Cerna dulu. Jangan salah Tuhan. Jangan punya kebiasaan salah Tuhan. Kadang-kadang kalau Tuhan bicara itu bisa sebulan. Sesuatu yang diulang, sesuatu yang diterangi dan Anda semakin mengerti. Diam dulu sebelum Anda sampai ke titik dasar lebih mengenal Tuhan dalam hal ini. Dia tidak menyela, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dia dengar semuanya, tidak singgung sekalipun Yusuf tunangannya, kata Maria kepada malaikat itu ayat 34. Bagaimanakah hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Dia pikir, siapa yang dimaksudkan? Prianya dong dalam hal ini. Yusuf tidak ada Yesus di atas-atas. Karena dia tahu silsilahnya. Ada satu orang lagi sih yang anaknya dikasih nama Yohanes. Yohanes Pembaptis itu. Atas-atas sampai tetangganya semuanya tahu. Zakaria, kenapa kau namakan Yohanes? Gak ada dari keluargamu yang nama itu. Jadi dia mikir, lalu di sini dia tanya dengan sopan, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Kok dia langsung tahu bahwa ini adalah perkara ilahi? Kenapa Maria tidak langsung berkata, dengan siapa aku menikah? Kalau Tuhan tidak ngomong sesuatu, jangan kau tambahi. Kalau nggak ngerti, tanya. Tapi tanyanya jangan jangan nyeleweng. Tanya, kalau Tuhan lagi ngomong bicara tentang itu, belum mengerti jangan selah. Belajar untuk merenungkan, belajar untuk berdiam diri. Dan kalau Tuhan ngomong karena Tuhan itu orangnya sangat objektif, sangat konsisten. Kalau Tuhan lagi ngomong enggak ngomong BCD. Jangan kau singgung BCD sampai kau mengerti ini. Dia enggak berkata, kalau gitu dengan siapa? Enggak, kok dia tahu kalau ini akan menjadi perkara ilahi secara supranatural. Kau akan kan tidak dikatakan kamu nanti akan hamil sebagai perawan, tapi dikatakan kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, namai dia Yesus. Dan Maria tanya dalam ketidakpahamannya,
Gimana itu bisa terjadi karena aku belum bersuami, kok dia tahu dia akan hamil sebagai seorang perawan. When God doesn't mention Joseph, don't mention nothing. Banyak doa itu lancang. Doa itu harus dituntun sama Tuhan. Kita yang berdoa kepada Tuhan, bukan kita punya doa tuntun Tuhan. Makanya sebelum saya doa, karena hidup itu penuh dengan unsur tak terduga, saya tidak sok pintar sama Tuhan. Waktu saya doa, saya selalu mulai dari airport berserah. Kalau kita berdoa sudah punya konsep sendiri, keluar dulu dari ruang doanya, masuk lagi bersih. Tenangkan hati, masuk kertas kosong dan berkata, Lord, let your will be done, make known your will to me. Airportnya, tempat take off-nya itu harus I surrender to you. Doa itu tidak boleh di titik nol, doa itu harus mulai dari sebuah fondasi. Makanya orang yang belum Kristen, belum percaya Tuhan, belum terima Injil kan tidak bisa disuruh doa. Dia harus percaya Tuhan dulu baru dia bisa berdoa. Sebelum kita berdoa, belajar berserah. Doa itu harus take off-nya dari percaya. Nah itu kau buang waktumu, buang waktu Tuhanmu. Karena di hidup ini ada banyak perkara tak terduga. Kalau sama Tuhan aja kita struggle, nanti sama hidup kita struggle dan tidak pernah keluar dari pergumulan kita. Sama Tuhan tidak boleh struggle. Sama Tuhan itu hubungan harus langgeng. From the start, dari awal. Kata Maria, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Tapi di sini saya juga bisa menemukan bahwa Maria adalah seorang yang sangat down to earth. Ini wanita sangat mendarat. Meskipun wanita zaman itu belum emansipasi maupun sekolah atau tidak punya edukasi atau pendidikan tinggi. Dia bisa tanya, Tuhan, gimana ini bisa terjadi karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya ayat 35, Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Anak Allah, ayat 35, jawabannya sederhana. Untuk sebuah pertanyaan sederhana, malaikat memberi jawaban sederhana. Dan hanya dibutuhkan jawaban sederhana dari Tuhan, tanpa harus menjabarkan segala sesuatu. Jangan tunggu sampai semua pertanyaan hatimu terjawab dulu, baru kita mau melangkah dan taat pada yang maha kuasa. Iman itu tidak perlu jawaban rumit dari Tuhan. Hanya dibutuhkan sebuah jawaban sederhana dari Bapa, dari firman. Untuk keluar iman. Faith comes from hearing a simple answer from God. Makanya itu kalau Anda ketemu sama orang, kalau Anda beritahu 5 jam, dia nggak ngerti. Itu orang nggak kenal Tuhan, bukan orang bodoh atau kognitifnya salah. Orang kalau kenal Tuhan itu, jawaban simple, cukup dia berkata yes and amen. Bukan jadi yes man. Maria tidak yes man karena dia woman. That joke-nya keluar lagi. Dia tidak yes man, dia tidak yes sir. Dia tanya, pertanyaan how itu dilemparkan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Siapa bilang dia yes man? Dia tanya kok sama Tuhan melalui malaikat itu. Dia berkata, gimana itu bisa terjadi aku belum bersuami? Tapi malaikat tidak kasih dia jawaban rumit. Dia hanya berkata, Roh Kudus akan turun. Itu aja. Atasmu, lalu sisanya itu pengulangan. Dan kuasa Allah yang maha tinggi lah akan menaungi engkau lah. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Tapi sebenarnya jawabannya cuma di kalimat ini. Roh Kudus akan. What man cannot, the Holy Spirit will do it for you. Apa yang manusia gak bisa, the Holy Spirit will. What a simple answer. Kadang-kadang kita susah untuk mencerna dan menerima hal itu sebagai jawaban yang cukup bagi kita. Kadang-kadang kita kurang percaya ketika Tuhan berkata, the Holy Spirit will. Aku gak bisa Tuhan, sharing di CK gak bisa Tuhan. The Holy Spirit will empower you. Aduh Tuhan, gak cukup jawaban itu. Gimana ya ini itu? Just trust. Just trust Him. Banyak masalah hidupmu selesai sendiri. Just by trusting Him. Selesai sendiri hanya dengan mempercayakan diri. Jawabannya itu sederhana, jawaban malaikat ini yang nextnya itu pengulangan. Roh Kudus akan turun ke atasmu. Dibutuhkan hanya a simple answer atau jawaban yang sederhana untuk iman bisa tumbuh. Dan untuk sebuah pertanyaan Maria yang sederhana pula, malaikat memberinya jawaban yang sederhana.
Tapi di sini ada saya tambahkan satu wahyu. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Kata menaungi engkau di situ tuh unik sekali di dalam bahasa Perjanjian Baru Septuagint atau bahasa Yunani kunonya. Itu artinya like a thin cloud he will descend on your tummy. Saya ulangi, seperti embun tipis dia akan turun menyelimuti rahimmu. That's beautifully. Malaikat itu penjelasannya tentang Roh Kudus dia nggak berani ngawur karena Allah Roh Kudus itu Allah. Dia harus menjelaskannya tanpa mendegradasi atau sesuatu yang fantasi. Dia menjelaskan like a thin cloud. The Holy Spirit will gently do it. Roh Kudus akan dengan lembut turun seperti embun tipis menyelimuti, tidak kelihatan, bukan sesuatu yang spektakuler. Wow, semua orang tahu, tiba-tiba gitu. Nggak seperti sulapan, dan itu secara senormal-normal mungkin, tapi supernatural. Allah akan turun atas rahimmu. Wow. Mestinya jawaban cukup enggak ini? Pertanyaannya Maria banyak. Gimana dengan tunanganku? Yusuf akan meresponinya gimana? Tolong beritahu dulu dong. Kira-kira Pak Gabriel, tunanganku nanti bisa take it or not? Nah, gimana saya akan break the news ke keluargaku? Ayo, kalau kita berpikir kritis kan, ini bukan saatnya. Kalau Tuhan menuntunmu pada perkara terduga, cerna dulu yang dikatakan oleh Tuhan. Jangan lumber ke kiri kanan, karena itu nanti Tuhan akan bantu. Nanti Tuhan yang akan memimpinmu. Tapi ini dulu, make it bagus, jadikan itu benar-benar menjadi perjanjianmu dengan Tuhan. Dan dia pasti punya 1001 pertanyaan. Bagaimana dengan nanti saya menghadapi society atau masyarakat? Gimana saya ngomongnya dari mana? Harus mulai dari mana? Apa yang harus kukatakan? Gimana dengan papa? Papa sama papa yang salaman. What do I say ke mereka? Gimana dengan tunangan? Anda tidak baca itu di ayat. Maria tidak mengucapkan semuanya. Yes, kita punya pertanyaan hati yang belum terjawab. Tapi itu bukan alasan untuk kita tidak taat. Yes, kita punya pertanyaan-pertanyaan segudang yang membutuhkan jawaban segera sebelum kita melangkah. Tapi itu bukan alasan untuk kita tidak melangkah dengan iman. Apalagi kalau sudah ditulis dalam firman, Tuhan tidak pernah suruh kita melakukan sesuatu yang gila. Semua yang Tuhan lakukan itu selalu Tuhan suruh kita lakukan sebagai a godly man. Sebagai orang yang takut akan Allah. Tidak ada perkara gila yang Tuhan suruh kita lakukan. Semua itu sudah ada dalam perintah Tuhan. Kita punya pertanyaan, yes. Tapi itu bukan alasan untuk kita menunda perintah Tuhan. Untuk melakukan firman Tuhan. Jawaban itu kedengarannya manis buat kita karena kita tidak hadapi. Di culture kebudayaan itu, Maria tahu ini ujungnya mati. Dan mungkin mati bagi dia nggak apa-apa. Wanita kayak gini saya tahu dia nggak takut. Tapi kehilangan cinta hatinya, dia tahu Yusuf itu orang seperti apa. Dia merasa hidupku dengan ini akan kacau balau, akan dihancurkan masa depan saya. Tapi Maria tidak tanya apa-apa. Coba lihat ya, dalam kesilence, kediaman, ketenangan Maria, dia tidak berkata apa-apa. Malaikat Tuhan itu pasti dikasih Tuhan karunia, bukan maha tahu, tapi bisa merasakan perasaan orang yang dia layani. Wong kita aja hamba Tuhan di bumi yang bisa merasakan orang yang kita layani kok. Apalagi dia. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Kita tahu Elisabeth ini istrinya Sakaria. Dua-dua ini segera punya anak Yohanes Pembaptis yang sekarang 6 bulan sudah semester kedua. Sudah 6 bulan ya di dalam kandungannya. Dan Maria pasti terbelalak. Pasti mulutnya ternganga. Dia gak sempat tanya, sebentar Gabriel, tanya atau dia latah. Elisabeth itu kan sudah umurnya, orang Surabaya bilang, ya. Jangan lupa loh, Sakaria itu semacam imam besar. Itu usia kalau nggak 70 nggak dianggap itu kalau nggak usia Nikodemus. Itu usianya sudah at least 70. Maria ini punya sanak saudara. Tantenya kek atau apa kek atau kasemnya atau sepupu. Tapi sepupu jauh lebih tua. Dia berkata, Elisabeth, dia nggak tanya. Malaikat tuh tahu ini kasih karunia Allah. Dia berkata, kamu nanti tidak akan sendiri. Kamu kan nggak punya patron kan? Ini juga lain tapi nanti kamu akan pergi ke dia, kamu lihat. Kalau Allah melakukan itu pada Elisabeth, Allah akan melakukan itu padamu dengan cara berbeda, lebih luar biasa. Tuhan itu tidak pernah, dalam perkara tidak terduga yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, Tuhan itu tidak kasih sesuatu yang similar sama kita di dekat kita.
Enggak mana. Tuhan itu adil, dia tahu kita itu debu tanah. Jadi kalau kita disuruh melakukan sesuatu yang sukar, jangankan bukan hanya yang tidak terduga, sesuatu yang sifatnya di atas kemampuan kita, Tuhan pasti akan tunjukkan. Ada satu contoh yang sedang melakukan itu, pasti ada seseorang yang sudah melaluinya. Beda, tapi itu akan menjadi edukasi ilahi dalam hidupmu untuk menjadi suatu cermin atau perbandingan. Karena Tuhan itu selalu sifatnya menguatkan hamba-hambanya. Tidak pernah menjatuhkan semangatnya. Dan Tuhan tidak pernah menuntut sesuatu kalau Tuhan tidak beri sesuatu dulu. Dan Tuhan berkata sama Maria, kau harus percaya. Tapi kamu tidak akan percayanya kosongan. Aku tunjukkan satu bukti yang lainnya. Kalau orang lain ditolong, kamu juga tangannya terbuka. Nah, sebenarnya di dalam Tuhan tidak ada pertukaran bayangan. Berarti kalaupun Tuhan suruh kita melakukan sesuatu yang kita tidak tahu, tidak kita duga, Tuhan itu pasti fair play sama kita. Tetap ada ruang untuk iman tidak bisa tergantikan. Karena Maria punya mujizat tidak sama dengan Elizabeth. Elizabeth itu menikah. Anak Yohanes itu dari sperma. Maria ini totally different miracle. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Allah pasti memberi kita a similar kind. Tidak pernah kita itu suruh mengandung satu visi yang besar dalam hidup kita. Lalu kita sendirian. Pasti sebelum kita sudah ada orang yang jalan ini. Dan mungkin sekarang masih ada seseorang yang menjalaninya. You're never alone. You're not the only one. Amin Bapak Ibu. Dan kadang-kadang Tuhan suruh orang lain ngalami sesuatu itu untuk buka jalan bagi Anda. Kadang-kadang tuh saya mikir ya, ada hal tertentu yang saya rasakan atau saya alami sebagai gembala sidang, gembalamu. Itu saya rasa saya curiga, itu mungkin demi Anda loh. Saya mengalami A, mengalami B, itu supaya saya alami dulu, supaya saya bisa cerita, supaya saya bisa kuatkan, supaya saya bisa empati, supaya saya bisa mengerti. God is so good. Dalam Tuhan itu selalu dunianya kita diisi dengan teman-teman ilahi. Dan disinilah Maria punya Elizabeth. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, ayat 37. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Udah selesai, dia berkata, I am your servant. Pertanyaannya masih segudang, dia bisa berkata, aku hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Papa sama mama shake hand, holy matrimony. Dia shake hand sama malaikat, jadilah padaku, aku terima. Pertanyaan itu semuanya sama dia dikuburkan. Dia ingat salam Maria tadi. Shalom itu artinya nothing missing, nothing broken. Kalau dari Tuhan, aku terima. Dia salaman. Tidak akan ada yang missing dalam hidupku. Tidak akan ada yang hilang. Karena ini. Tidak ada yang broken, tidak akan ada yang hancur, putus atau patah. Aku terima rancangan Allah. Makanya Maria seorang woman of faith seperti Sarah. Sarah aja kalah. Sarah masih tertawa. Maria tidak ketawa sama sekali. Dia berkata, jadilah padaku sesuai atau menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Di saat malaikat itu meninggalkan dia, disitulah masuk iman Maria. Malaikat tidak bisa beriman untuk Maria, dia pergi. Seseorang harus pergi sebelum kau bisa beriman. Hari itu dia belajar beriman. Perkara tak terduga yang Tuhan garis bawah atas hidupmu, hanya kau yang bisa lalui dari Adam dan Hawa. Sampai nanti hari kedatangan Tuhan, tak ada orang bisa menjalani hidupmu kecuali dirimu. Malaikat itu meninggalkan dia. Kalau dia tidak pergi, malaikat tidak bisa kalau malaikat tidak pergi, Maria tidak bisa beriman. Ada perkara-perkara besar yang ada di depanmu. Saya bernubuat di dalam nama Yesus di akhir tahun ini, sekalipun ini pesan Natal. Hanya kau yang bisa jalani. Dan tentunya Allah tidak menghadirkan bayi ini yang sekarang sudah berpakaian bagus, semua sudah dewasa ini. Atas dasar keisengan di dunia ini. Pasti ada sesuatu yang besar dalam hidupmu yang hanya Anda yang tahu dengan Tuhan. Dan hanya Anda yang bisa jalani. Ingatlah, itu bagianmu untuk beriman pada Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkanmu sendiri. Makanya besi menajamkan besi, gereja menajamkan jemaatnya. 3 poin yang Anda bisa bawa pulang. Sebagai summary atau rangkuman tentang kesetiaan Tuhan dalam perkara-perkara yang tidak terduga dalam hidup kita. Nomor 1, jawablah Tuhan ya sebelum pertanyaan kita terjawab semua. Ayo buat komitmen dalam hidup ini. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Jawablah Tuhan ya sebelum semua segudang pertanyaan kita terjawab semua. Kalau sudah terjawab semuanya, itu bukan namanya iman. Nomor 2. Muncul kan? Percaya jadi mudah jika kita kenal pribadinya dulu sebelum kita tahu rencananya. Nah masalahnya banyak orang Kristen anak Tuhan tuh, aku mau tahu dulu rencananya baru aku percaya. Tuhan ku percaya rencanamu indah. Walau saat ini tak ku mengerti, Engkau telah berfirman. Nah, karena percaya sama Tuhan, memberi masa depan
damai sejahtera, penuh harapan. Kan hatinya percaya pada seorang pribadi. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ini bukan percaya rencananya, percaya kepadanya. Makanya tidak masalah mempercayai rencananya sekalipun kita belum tahu. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Kok tahu? Karena kita tahu dia baik. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Loh kok tahu? Karena kita tahu dia sempurna secara moral, secara hati, dan secara intention atau maksud-maksud hatinya. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Nomor 3, munculkan posisi hati berserah. Mengundang Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Berserah itu bukan tidak tahu apa-apa. Berserah itu tahu yang Tuhan beritahukan. Udah cukup itu. Jangan minta lebih. Dengan itu berdasar firman dan Roh Kudus teguhkan. Go for it. Berserah itu juga bukan gigit jari, tidak merencanakan, bukan. Tetapi mengakui di atas rencanamu dan pengertianmu. Ada kuasa yang lebih besar yang mengatur hidupmu. Belajar berserah dulu ketika kau belum bisa merumuskan sesuatu. Amin Bapak Ibu.